Coba diklik angka 9, Bro Domba. Oke. Jadi bagaimana sikap kita apologet Kristen ya menyikapi terkait klaim nabi palsu, menjadi seorang nabi ya, entah itu yang mengaku titisan Yesus lah, mengaku nabi kesekian lah. Sebenarnya bagaimana sih ajaran Kristen, Kristus terkait nabi palsu ini? Nah, kita akan kupas ya malam ini, teman-teman. Ini kita diskusinya namanya diskusi sansan, diskusi santai, diskusi santun dan santai, diskusi sansan, santun dan santai. Oke, silakan Pak Bagus dipresentasikan. Oke, terima kasih. Ya, di sini saya share ya sumbernya dari Matius 24 ayat 23 sampai dengan 24 dan 25 lah. Ya. Oke. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Oke, silakan teman-teman. Ya, silakan. Kalau setahu saya konteks ayat ini kan memang peringatan dari Tuhan Yesus ya, karena itu kan tulisannya merah semua ya. Itu perkataan Yesus Kristus yang dicatat oleh para murid. Itu konteksnya tentang peringatan apa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Orang akan menjadi murtad dan akan muncul nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu. Ya, yang lain silakan. Ya. Jadi baik. Kalau dari saya gini. Jadi memang Matius 24 ini konteksnya peringatan ya. Jadi memperingatkan kepada para pendengarnya dan juga para murid pada saat itu untuk berhati-hati gitu, waspada terhadap Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Yang kalau dikatakan dalam ayat 24 ini, mereka juga bisa mengadakan tanda-tanda mujizat, kan gitu, tanda-tanda yang dahsyat, mujizat, ya. Nah, tetapi di kalimat selanjutnya, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Jadi memang Mesias palsu dan nabi-nabi palsu setelah Yesus, tujuan mereka untuk menyesatkan orang-orang. Nah, tetapi pertanyaan gini, nanti akan kita sharingkan. Ya. Bagaimana ciri nabi-nabi palsu atau Mesias palsu yang ada dalam Alkitab gitu, ya, atau yang kita ketahui di dalam iman kekristenan? Silakan teman-teman. Teolog konteks ini saya mau tanya. Oke, begini ya, kalau menurut ayat Matius 24 pasal 24 ayat 24 ini, nabi-nabi palsu itu ada tanda-tanda mujizatnya. Benar kan? Ya. Pak. Bagaimana pula kalau yang ngaku-ngaku nabi tapi tidak mempunyai sebarang mujizat, itu gimana ya? Apalagi itu, sama sekali tidak. Oh gitu, oke. Terima kasih. Coba nanti kita diskusi, ini kan kita diskusi ya, diskusi santai. Menurut teman-teman, ya, di dalam Alkitab, nabi-nabi yang asli itu, ya, bagaimana gitu? Lalu ciri-ciri nabi palsu itu atau Mesias palsu itu bagaimana? Silakan teman-teman. Ya. Dalilnya dalam Alkitab ya teman-teman ya, bukan asumsi ya, bukan kayak Sansan tadi asumsi. Silakan.
Mungkin Le Erben? Apakah ada Le Erben di sini? Sebentar, aku Ini. lagi cari dataku. Tunggu dulu. Oh, Mulai aja dulu. itu tadi saya cari datanya ada di perjanjian lama ya. Itu syarat menjadi seorang nabi itu dia pertama dia harus bernubuat ya. Bernubuat itu atas nama Yahweh ya, YHWH, dan nubuat itu harus terjadi. Dulu itu berarti nabi palsu. Sebentar saya cari ayatnya dulu. Di sini saya buka dulu ya. Jen B menulis di kolom chat. Kita buka ya, 2 Timotius 4. Tunggu ya. 2 Timotius 4 ayat berapa tadi? Ayat 3 dan 5. Oke. Saya bacakan ya. Sampai dengan 5. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Oke. Silakan. Nanti teman-teman tinggal sebutkan aja dari mana gitu, biar saya nanti bukanya. Ya ini kan udah hubungannya dengan ajaran juga. Sekarang kan sedang marak kan bagaimana ajaran Kristen yang sudah final, yang sudah fundamental juga di otak-atik lagi gitu kan. Jadi ternyata nabi palsu ini modusnya tidak hanya orang seperti orang gila ya, tiba-tiba berdiri di tengah jalan mengklaim dirinya itu waras gitu, mengklaim dirinya itu astronot. Tetapi juga ada yang menyusup melalui aktivitas-aktivitas di dalam kekristenan. Ini yang kita sebut dengan bidat. Jadi bidat itu kan dari dalam ya, karena bidat itu kan bicara ajaran yang menyimpang. Berarti dari dalam udah lurus menyimpang begitu. Nah, jadi nabi palsu juga yang seolah-olah orang itu mengklaim bersuara atas nama Tuhan gitu kan, berusaha meluruskan, mengkoreksi gereja, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Dia tidak menyatakan secara verbal dirinya nabi, tapi sebenarnya aktivitasnya itu cenderung berlaku seperti nabi, mencari pengikut gitu ya. Saya dengar-dengar juga ada bidat yang sedang mencari dana ke luar negeri mendirikan gereja gitu ya. Jadi aneh-aneh sih fenomenanya. Tapi ini hati-hati, modusnya bisa lewat penyelewengan ajaran. Gitu. Oke. Teman-teman yang lain bagaimana? Oke, nabi-nabi palsu ya. Tadi ini PKS sempat singgung tentang perjanjian lama. Nah, itu ada di 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3 itu di situ dia bilang begini. Sebagaimana ya 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Dia bahas yang sudah lampau yang sempat disinggung oleh Bro YKS tadi, gitu. Terus demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi penebusan Yesus Kristus itu disangkal oleh mereka. Itu ciri-ciri yang tertulis menurut salah satu ciri-cirinya itu ya. Memasukkan ini masukkan pengajaran yang mengakibatkan kebinasaan, salah satunya itu menyangkal penebusan Yesus Kristus. Terus di situ nanti banyak orang yang akan ikut begitu, banyak orang yang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Jadi dia akan mengajar cara hidup itu seperti ini, gini cara menjalani hidup gitu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jalan yang seperti apa yang Tuhan sudah tentukan, yang sudah diajarkan oleh Yesus Kristus gitu. Itu
seperti terasa dihujat. Tadi kita alami juga seperti dihujat gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah itu. Skip dulu yang bagian situ. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita isapan jempol. Tetapi untuk perbuatan mereka tidak. Mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi mereka tuh nanti pasti binasa. Mereka ada benar dan pasti binasa. Sekarang kita lihat ajaran-ajarannya dia itu ada di, contoh ajarannya itu ada di 1 Timotius 4. Di situ kita bisa buka 1 Timotius 4 itu bunyinya begini. Tetapi roh dengan tegas, ayat 1-5. Saya ambil 1-5 aja. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad ya, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka ya, hati nuraninya memakai cap mereka gitu. Mereka itu melarang orang kawin, ini ciri-ciri ajarannya yang diajarkan. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan. Jadi itu ajaran-ajarannya mereka ciri-ciri seperti itu. Larang kawin lah, ini nggak boleh, itu nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Menurut Alkitab seperti itu. Itu dari saya. Tetapi karena di situ saya sebut 1-5 ya. Saya baca semua. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dari satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semua itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Nah itu tadi ada tambahan sampai ayat 7 gitu. Terus kita coba baca lanjut dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah takyul dan dongeng nenek-nenek tua. Ini istilah takyul dongeng nenek-nenek tua gitu. Artinya tanpa dasar gitu, nggak terbukti. Ya kalau menurut saya yang takyul itu yang aneh gitu. Kok bisa gitu sih gitu? Masa nggak boleh makan ini, nggak boleh kawin gitu? Itu kan aneh juga. Terus bilang begini, bisa kesaktian dan lain sebagainya dengan semedi lah apa, kan aneh itu. Bukan itu yang dia diajarkan. Kalau kita untuk di sini juga dia mengingatkan kalau kita itu harus saling mengingatkan tentang ajaran-ajaran palsu ini. Itu ciri-cirinya seperti ini. Begitu. Jadi kalau nanti kita disamperi oleh orang yang menggunakan hati nurani dengan cap mereka ya, dan mengajarkan hal-hal ini, kita harus saling mengingatkan supaya anak-anak Tuhan jangan sampai tergeret oleh ajaran-ajaran mereka ini gitu. Karena di sini di Alkitab sudah tercatat dengan jelas seperti apa ajaran mereka, ciri-cirinya mereka seperti apa, itu ada semua di Alkitab. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mantap. Yang lain? Tadi yang 2 Petrus sudah dibuka belum? 2 Petrus berapa kan? 2 Korintus 11. Tapi 2 Korintus paling 11. bagus tadi itu dibahas, jadi ayat-ayat ini ada di siapa yang pernah mengatakan seperti itu, gitu loh. Jadi ayat ini bisa merujuk kemana, ke nabi yang mengaku nabi toh guru dah. Jadi enak. Jadi pendengar tahu. Pak Bagus. Yuk. Ya, 2 Korintus 11 ayat 13 2 sampai 15. 2 Korintus 11 13 sampai 15. 15. Ayat tadi kalau dibahas tuh bagus itu. 13 sampai 15. 13. Oke, silakan Pak Wan. Ya, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus, Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Mereka dalam tanda petik Yesus yang lain ya. Itu adalah Yesus palsu yang direkayasa oleh setan.
seorang Yesus palsu dapat menyamar sebagai seorang malaikat terang. Itulah Pak. Oke, bagus. Ayat yang tadi kita tampilkan lagi, kita bahas. Yang mana? Yang mana? Yang tadi 1 Timotius 4 ayat 1 itu bagus itu. 2 Petrus Jadi, dulu, dari 2 Petrus. Oh, boleh lah. Jadi nanti merujuk kemana ini? Kita harus tahu orang-orang yang pernah ngajar palsu. 2 ayat 1 sampai 3 tadi yang saya baca. 1-3. Oke, silakan. Silakan Pak Domba Kecil, ajar. Aku yang baca, anakku rame di sini, makanya tak mute mati, mute gitu terus. Nggak bisa los. Kalian lah yang baca. Oke, aku bisa share screen. Oke, silakan. Tunggu ya, aku stop dulu ya. Sebentar, silakan. Domba Kecil boleh kah? Ya, silakan, Dek. Ini. Bentar ya. PowerPoint, mantap. Mantap ini mana? Mantap ini. Bukan, ada satu lagi. Aku cari, nggak tahu di laptop satu, mungkin laptop istri. Waspada terhadap nabi palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah ini ya. Pengertian nabi, seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia. Jadi itu dipanggil. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, Musa dipanggilnya jelas. Ya, bahkan mereka mendengar suara Tuhan, mereka mengalami mukjizat, mereka berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara yang ajaib. Kadang malaikat Tuhan datang kepada mereka, mereka juga terdidik. Di dalam Alkitab itu tidak ada nabi yang bodoh ya. Di dalam Alkitab semua para nabi itu orang-orang yang cerdas, orang-orang pilihan. Di situ. Jadi seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia. Ia bertindak selaku pembicara atas nama Allah. Dan kebenaran, berbicara atas nama Allah dan kebenaran, sekalipun harus menentang raja atau umat yang telah menyimpang dari Tuhan. Contoh Nabi Nathan itu ya, ketika menegur daripada Daud, ketika Daud mengambil Uria itu. Jadi Nabi itu menegur tentang perkawinan. Jadi kalau Nabi itu perkawinannya nggak bagus ya nggak jelas itu. Tapi jelas sekali di dalam Alkitab itu para Nabi itu menentang dosa. Termasuk seperti tadi disatakan ketika Saul yang mempersembahkan kurban kan ditegur oleh si Samuel. Jadi mereka bertindak selaku pembicara atas nama Tuhan. Mereka menyampaikan kebenaran terhadap siapapun. Bahkan raja sekalipun seperti Daniel, ya kan, bagaimana dia tidak tunduk kepada seorang raja yang menyuruh dia dan lain sebagainya itu ya. Jadi itu pengertian Nabi yang saya tahu. Nabi palsu adalah, jadi pengertian Nabi yang benar yang tadi, ini pengertian Nabi palsu. Nabi palsu itu orang yang membuat klaim. Jadi di sini ada klaim ya, bukan klaim ini, salah ketik ini, yang ketik ini siapa ini? Yang membuat klaim bahwa ia menerima nubuat atau wahyu dari Allah. Jadi dia klaim itu. Atau berbicara atas nama Allah, tetapi untuk tujuan jahat. Bisa ada yang bacakan, Ulangan pasal 13. Mudah-mudahan ayat yang tepat. Ulangan pasal 13, saya bacakan ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dikatakan di sini, begini. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikut Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Allah lain di sini huruf kecil. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpin itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpin itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikian yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jadi
Nabi palsu itu membuat klaim bahwa ia menerima wahyu, bahkan kuasa, wahyu, nubuat dari Tuhan, tetapi tujuannya adalah untuk tujuan jahat di situ. Jadi memang namanya nabi palsu ini ya biasanya mirip dengan asli ya, mirip dengan yang benar, tapi selalu berbeda tujuannya. Oke, jadi katakan di sini ada kata waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi di sini ada kata kunci juga, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi nasihat Yesus mengenai nabi palsu itu waspada. Kenapa? Karena nabi palsu ini sebenarnya memiliki pekerjaan yang sangat berbahaya. Makanya Yesus mengatakan kan lebih bagus batu kilangan diikatkan pada penyesat daripada menyesatkan seorang anak kecil. Kenapa? Karena penyesat atau nabi palsu ini biasanya ini apa? Artinya orang yang disesatkan akan menyesatkan orang. Kalau orang membunuh, dibunuh, selesai kasusnya di situ, tinggal masuk penjara. Tapi nabi palsu, dia mati, pengikutnya akan beranak pinak dan ajarannya akan menyebar. Dan itu yang terjadi. Makanya Yesus memakai kata di sini waspada. Di situ, jadi nabi palsu. Bahkan dikatakan menyamar seperti domba. Ya, tapi bukan domba kecil kayak yang ada di dalam Zoom ini ya. Sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Jadi di sini dikatakan itu menyamar seperti domba. Artinya nabi palsu itu selalu memiliki kemiripan dengan yang asli. Nabi palsu dapat mirip dalam penampilan, tetapi buah membuktikan perbedaan nyata. Penampilannya bisa agamawan, mungkin pakai jas dan lain sebagainya, penampilannya keren, meyakinkan, seperti Qinghai, kelihatan wajahnya kinclong, merah meriah. Tapi itu buahnya kenal. Katanya tadi ada kata Cole Kevin yang tadi ya, nggak usah aku sebutkan. Jadi di sini makanya waspada, mengenal ciri-ciri nabi palsu itu menyamar seperti domba. Artinya memiliki kemiripan dengan yang asli. Mirip ya, tapi tidak persis. Oke, nabi palsu juga dapat dilihat dari perilakunya dan perilaku pengikutnya ya. Jadi nabi palsu itu kelihatan dari perilaku dia dan perilaku pengikutnya. Kalau kita memiliki nabi yang sempurna itu Yesus, perilakunya sempurna. Pengikutnya bagaimana? Yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, itu bukan pengikut Yesus. Atau itulah yang kacau balau itu ya. Jadi nabi yang berasal dari Allah akan menghasilkan buah-buah kebaikan, kebenaran, dan kekudusan, cinta kasih, dan lain sebagainya. Itu pasti. Jadi gampang sebenarnya. Makanya dikatakan oleh Yesus, nabi palsu itu dapat dilihat dari perilaku dia dan perilaku para pengikutnya. Kalau para ya itu udah pasti, apalagi atas nama nabinya, atas ajaran nabinya, itu sudah pasti, itu namanya sudah mengikuti nabi palsu. Tapi nabi yang berasal dari Tuhan, jelas ya, mengarahkan kepada kebaikan, kebenaran, kekudusan, cinta kasih, kedamaian, pokoknya segala yang baik. Sebaliknya, jika nabi itu tidak berasal dari Allah, maka dia hanya akan membuat orang tersesat, bahkan akan semakin menjauh dari kehendak Allah. Jadi orang nabi palsu pasti akan menjauh dari ajaran Yesus. Apa ajaran Yesus? Ajaran keselamatan yang pasti. Nabi palsu datang mengajarkan keselamatan yang mudah-mudahan. Yesus mengajarkan tentang kekudusan, kesetiaan, dan perkawinan, tetapi yang lain mengatakan unlimited edition. Nah, gitu, kira-kira gitu ya. Jadi berbeda-beda ya. Jadi kita melihat di sini nabi palsu itu terdeteksi dari perilaku dia dan perilaku pengikutnya. Jadi perilaku pasti cerminan dari perilaku yang diikuti. Jadi kita orang Kristen harus mencerminkan kehidupan Kristus. Kalau kita tidak mencerminkan perilaku Kristus, maka Kristus itu kebenarannya perilakunya itu harus ada pada kita. Apa Kristus sempurna, tapi demikian juga yang lain. Jadi jangan kita salahkan kalau ada orang pengikutnya kelakuannya bobrok, ya karena mengikuti yang diikuti, kan begitu. Nah itu mungkin. Jadi sebaliknya jika tidak berasal dari Allah, ini hanya membuat orang tersesat, akan menjauh dan semakin menjauh dari Allah. Ini ciri-ciri nabi palsu. Jadi di sini saya ringkaskan sedikit ini. Yang pertama ciri-ciri nabi palsu sudah dibaca tadi ya. Menyangkal Allah penebus manusia. 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Saya bacakan ya untuk kita semua. Sebenarnya ada satu materi lagi tapi nggak tahu aku di mana. Tapi nggak apa-apa, yang ini aja dulu.
2 Petrus pasal 2 ayat 1 dikatakan di sini, sebagaimana nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Dikatakan mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, menyangkal Allah yang menebus melalui Kristus. Ya, menebus mereka dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Jadi ciri-cirinya menyangkal Allah dan menyangkal penebus, yaitu menyangkal Yesus dan menyangkal Bapa yang mengutusnya. Yang berikut itu cara hidupnya dikuasai hawa nafsu, hidup serakah. 2 Petrus pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan di sini, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Hawa nafsu ini kawin cerai, di situ ya bisa ya koleksi dan lain sebagainya. Ketahuilah kita ya. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Kita lihat ya, jalan kebenaran itu siapa? Yesus. Jadi gara-gara hawa nafsu itu maka mereka menolak Yesus. Yesuslah dikatakan tidak mati, Yesus dikatakan tidak bangkit, Yesus hanya diutus kepada orang Israel. Kenapa? Karena berasal dari hawa nafsu itu, menyangkal semuanya. Ayat 3 saya baca. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol. Perhatikan ya. Makanya ada kitab-kitab gnostik pun dikutip. Di situ jadi kelihatan semua nabi-nabi palsu. Dia akan memunculkan ajaran-ajaran yang sudah dimuntahkan oleh gereja atau sudah dibuang oleh gereja di situ. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan binasa tidak akan tertunda. Jadi jelas, kita baca dulu 1 Yohanes 4 ini supaya ada banyak perbendaharaan. Saya bacakan aja ya. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi dikatakan di sini roh-roh, mungkin ya ada mengatakan datang malaikat ke dia dan lain sebagainya. Tapi biasanya kalau roh Allah hadir kepada seseorang, maka dia akan damai, dia akan tertib, dia akan berkarakter. Tapi kalau seseorang menjadi penuh ketakutan, penuh kegelisahan, atau dia mungkin menjadi sesuatu yang kayak pingsan dan lain sebagainya, itu sesuatu hal yang aneh dan itu bukan dari roh Allah. Ayat 2, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Perhatikan, jadi mengakui bahwa Yesus itu berasal dari Allah, itu ciri-ciri nabi yang benar. Tetapi kalau menolak Yesus datang firman menjadi manusia, ditolak. Pastikan nabi palsu. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari roh Allah, dari Allah. Roh itu adalah roh antikris. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Perhatikan. Jadi nabi-nabi palsu itu berbicara hal duniawi. Hanya urusan tentang seksual, tentang apa itu? Urusan tentang macam-macam. Kalau disebutkan nanti jelas. Jadi hanya hal-hal jasmani lah yang dibicarakan. Tidak pernah berbicara kekudusan, keselamatan, tentang kehadirat Tuhan, kekudusan Tuhan, keagungan Tuhan, enggak. Termasuk kalau gereja-gereja, kalau banyak hanya sosiologi, sosial, hanya hanya psikologi, hanya kekayaan. Itu dikategorikan juga nabi palsu. Karena dikatakan hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Di situ ya. Jadi nabi palsu akan disukai oleh orang yang hidup secara duniawi. Dikatakan kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak akan mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi orang yang benar-benar dia memiliki ajaran kebenaran pasti menerima ajaran Yohanes, pasti menerima ajaran Petrus, ajaran Yakobus, ajaran para rasul. Itu pasti. Kenapa? Karena ajaran para rasul ini diteruskan dari Yesus. Jadi kalau ada orang yang sudah menyangkal ajaran para rasul,
itu dipastikan bukan nabi yang benar, itu nabi palsu. Itu ciri-cirinya. Yang berikut itu 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai 11. Saya bacakan ya. Dikatakan di sini tidak mengenali Yesus dengan benar, baik dan keilahian Yesus. 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Saya bacakan ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Artinya firman menjadi manusia. Kalau tidak mengakui kebenaran ini, maka dikatakan itu adalah si penyesat dan antikristus. Jelas ya? Jadi tidak mengenal Yesus dengan benar. Kemanusiaan Yesus, keilahian Yesus, kalau tidak dikenal dengan benar, itu dipastikan nabi palsu, bahkan dikategorikan sebagai antikristus. Sampai 11 saya baca. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami ajarkan itu. Kami Kristen itu. Supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, ki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu, dan janganlah kamu memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Jadi orang-orang yang seperti ini tidak boleh memiliki tempat di rumah kita. Tapi masalahnya ada gereja memelihara orang seperti ini ya. Yang berikut, 2 Timotius 3 ayat 5 dan pasal 4 ayat 3 dikatakan, ibadah penuh ritual yang tidak bermakna. Hanya aturan manusia yang memuaskan telinga, atau hanya ritual dan lain sebagainya ya. Saya tidak bacakan lagi. Ajarannya berbeda dengan ajaran yang diajarkan Yesus dan murid-murid. Galatia pasal 1 ayat 8 jelas dikatakan di sana bahwa kalau ajarannya berbeda dengan ajaran Yesus, kalau ajarannya berbeda dengan ajaran murid-murid Yesus, itu dipastikan ajaran dari nabi-nabi palsu. Karena tidak mata air yang sama menularkan yang palsu dan sekaligus yang asli. Pasti satu. Jadi yang berikut itu melakukan mujizat-mujizat palsu untuk memenuhi kemuliaan dirinya. Ini bisa dibaca Ulangan 8:22 dan Matius 24 ayat 24. Jadi ini ciri-ciri nabi palsu yang saya temukan. Nanti kawan-kawan bisa menambahi. Maka kesimpulannya kita harus waspada. Jangan sampai dia masuk ke kandang kita. Oke, lanjut kawan-kawan. Itu dari saya dulu. Oke, terima kasih untuk Le Erben. Silakan teman-teman. Pak Erben, mau tanya bisa nggak? Berkenaan dengan Nabi. Ya boleh bertanya. Kalau Boleh, tahu aku silakan. jawab. Kalau tak Silakan, tahu Pak nanti Duran. ada Pak Duran yang jawab. Ya, silakan. Gini ya. Oke, kalau menurut perjanjian lama itu nabi palsu itu harus mati, Kemudian di zaman Nabi Elia itu 400 orang nabi yang menantangnya, itu semua dibunuh. Tapi jadi pertanyaannya sekarang ya, kalau di konteks zaman modern itu gimana mau menangani nabi-nabi palsu ini ya? Ya gitu aja. Terima kasih. Begini. Bagaimana kita menangani nabi palsu? Saya teringat dengan perumpamaan Yesus ya tentang lalang dan gandum. Di situ. Jadi menurut saya gini, kebetulan tadi ada mau ku siapkan satu materi tapi belum selesai. Jadi gini, Tuhan mengizinkan ilalang itu ditabur di tengah-tengah gandum yang sudah ditabur. Tetapi ketika di masa penuaian, itu akan dipisahkan di situ. Jadi boleh saya katakan, ya selama kita masih di dunia ini, pengajaran palsu itu dibiarkan Tuhan ada di tengah-tengah dunia. Tetapi kelak ingatlah bahwa gandum itu akan ditaruh di tempat yang berbeda. Dan lalang itu pasti ada ditaruh atau ditinggalkan dan kemudian dibakar ya. Kalau istilahnya di Indonesia mungkin jangan kita pakai gandum ya. Padi dan padi-padian. Kalau padi dan padi-padian itu ketika dia tumbuh kelihatan sama loh. Bahkan padi-padian itu bisa memiliki batang yang lebih besar daripada padi itu. Dan ketika dia berbuah baru ketahuan. Jadi ketika Yesus mengatakan dari buahnya kamu mengenalnya, betul. Padi-padian dengan padi itu daunnya mirip, batangnya mirip. Tapi begitu berbuah pasti beda. Dan ketika panen,
dia akan disikat lebih dahulu, akan dibakar dia, dijadikan apa itu? Jadi apa? Pupuk. Pupuk pun tak bisa, ya. Jadi menurut saya di situ, bro. Oke, terima kasih. Oke. Atau ada mungkin teman-teman dari kawan-kawan, silakan. Ya. Silakan, teman-teman. Ada menambahkan? Ya, ternyata tadi dari salah satu ciri nabi palsu ada juga yang lebih kepada orientasinya hal duniawi ya, kekayaan begitu ya. Dan salah satunya sekte Saksi Yehova juga kan juga dia mempunyai itu tuh semacam nirlaba begitu ya. Intinya bisnis lah. Jadi ternyata nabi-nabi palsu sekarang selain bisa ngomong agama, bisa membuat satu ajaran, tapi ujung-ujungnya juga bisa berbisnis juga itu. Punya jaringan bisnis dia. Gitu sih. Jadi kalau ada nabi palsu, hidupnya mungkin bertapa atau menyendiri dalam seperti bapak-bapak gereja gitu ya. Hidup selibat, suci, asketis gitu. Nah itu mungkin, tapi sekarang nabi zaman sekarang ternyata tahu duit gitu. Melek duit. Gitu. Iya itu tadi pertanyaan bagus sebenarnya John Malay. Pak Albulanda ya. Bagaimana? Saya coba ini menjelaskan lagi pertanyaannya dia. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan gitu saat kita bertemu mereka? Saat kita berhadapan dengan pengajaran-pengajaran mereka. Mungkin seperti itu ya saya perjelas ya. Bisa bantu dijawab pertanyaan itu. Oke, Ya, ada lagi? Ben atau Pak Bagus. Mungkin ada satu referensi itu, cuman saya nggak ngerti ini, tapi saya bagikan aja, ada di Kisah Para Rasul 13 ayat 4-12 itu. Itu apa yang dialami langsung oleh Paulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Saya nggak terlalu paham ini apa yang mereka lakukan terhadap nabi palsu tersebut gitu. Bisa mungkin dibantu oleh saudara Erben sama Pak Bagus gitu. Makasih. Ya. Terima kasih. Silakan teman-teman menanggapinya. Yang share screen silakan sekalian. Share screen. Ya, saya sebenarnya tadi mau ini ya, saya nggak ketemu ayatnya ya. Tapi mungkin kira-kira teman tahu kali ya. Kira-kira bunyinya kayak gini. Seorang nabi harus bernubuat atas nama Tuhan, ya kan? Nah, itu ada ayatnya saya lupa gitu ya. Dan nubuat itu harus terjadi. Jika tidak terjadi, maka disebut nabi palsu. Kan gitu. Itu saya belum ketemu ayatnya tuh. Itu saya lupa ada di mana PL itu. ya? Di PL itu. Okay. Nah, terus di Yeremia juga saya kutip ya satu ayat aja deh. Misalnya ini Yeremia banyak sih mengatakan nabi palsu ya. Sebab aku tidak mengutus mereka demikian firman Tuhan, tetapi mereka yang bernubuat palsu demi namaku. Gitu ya. Jadi selalu atas nama Tuhan gitu kan. Nah, namun itu nggak pernah terjadi. Itu jelas nabi palsu. Orang yang bicara bernubuat atas nama Tuhan, atas nama Tuhan, atas nama Tuhan, tapi tidak terjadi. Itu udah jelas kalau nabi palsu. Jadi nabi palsu apa hukumannya? Mati. Gitu loh. Yang mematikan siapa? Tuhan. Pada itu. Gitu. Jadi ini menyangkut pertanyaan dari Al-Bulanda ya. Gitu. Namun di Perjanjian Baru bagaimana? Juga muncul Mesias sampai palsu itu kan. Namun karena di Perjanjian Baru ada kasih gitu ya. Itu hak prerogatif Tuhan lah ya. Jelas ada ayat lain yang mengatakan bahwa hukuman dan yang lainnya adalah hak prerogatif Tuhan kan. Tuhan yang akan menghukum kan, yang membalaskan kesalahan manusia itu. Nah itu jawabannya. Cuma saya belum ketemu ayatnya yang itu. Itu ada di Roma 12 kalau tidak salah. Enggak, di Perjanjian Lama. Oh, Perjanjian Lama. Iya, seorang nabi harus bernubuat atas nama Tuhan. Dan nubuat itu harus terjadi. Ya kayak gitu bunyinya. Kalau aku boleh diterangkan ini, sekarang lihat yang 11 ya. Sekarang lihatlah
tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Berapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia mencari orang menuntun dia. Tahu nggak pertanyaannya apa ini? Jadi ini kan para rasul kan, Rasul Paulus toh, bernabuat bahasanya. Kau akan buta. Jadi kalau nabi-nabi, kalau banyak dari kita juga yang mengaku nabi, kira-kira kalau berkata begini dibolehkan apa tidak? Kan banyak tahu dari kita kan dengar-dengar di YouTube ini banyak mengaku nabi kan, ya dari kalangan kita lah. Bolehkah mereka, kalau mereka nabi loh, berkata demikian? Apakah bisa dikatakan ini sebagai pahit lidah? Bahasanya kan mengutuk. Untuk menunjukkan benarkah dia seorang nabi? Itu kita bisa lihat di ayat 9-nya itu ya. Di situ ini tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia gitu. Ya, di situ ada dia kepenuhan Roh Kudus saat itu. Nah, kalau yang sekarang kita kan tidak tahu ini orang kepenuhan Roh Kudus atau tidak. Gitu. Iya, maksudnya kan dia harus bisa kata menurutku gini. Kalau ada ajaran-ajaran palsu, dia harusnya mengatakan itu. Ada palsu itu. Oke. Jadi kan ada nih Nabi 26 nih yang lagi viral. Soalnya dia harus mengatakan nih kalau kenal sama Cingha ini. Ya. Nah, kalau lu gak, tapi dia kan nggak cawe-cawe ke kita atau nggak cawe-cawe itu nggak ikut campur masalah kita toh. Kalau dia udah masuk ke ranah kita, mempertanyakan, mendebat tentang ajaran Kristus, ini tugasnya Nabi untuk ngasih ke ayat 11 ini. Supaya menunjukkan bahwa itu Nabi palsu. Di sini kan Paulus bertemu dengan Nabi palsu. Iya. Elimas ini toh. Iya. Nah, di sini kita lihat kronologinya. Itu poin pertama, dia dipenuhi Roh Kudus. Kejadian sebelumnya itu mereka sampai di Pulau Patmos ini, di Siprus ini, terus di pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi. Dia ini orang Yahudi, begitu, bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan dari gubernur di pulau itu, begitu. Orang Yahudi ini ya. Jadi bagian Paulus juga orang Yahudi, Barnabas juga saat itu orang Yahudi, begitu, sama-sama orang Yahudi mereka. Ya terus ini gubernur ini mau panggil Barnabas dan Paulus gitu. Dia mau mendengar firman Tuhan. Ini aku ngomong kronologisnya ya. Tetapi si Bar Yesus ini yang dikenal sebagai Elimas, tukang sihir itu, dia halang-halangi mereka dan berusaha membelokkan. Jadi gubernurnya itu dibelokkan terus. Nggak usah dari imannya gubernur itu gitu. Ya karena memang mereka ini dalam proses pelayanan, ini si Paulus ini disuruh oleh Roh Kudus gitu ya. Mereka berdua ini pergi ke tempat itu karena si gubernur ini mau mendengar firman Allah gitu. Otomatis mereka kan dituntun oleh Roh Kudus gitu. Ini di sini. Jadi terjadilah hal yang tadi Bro baca ini gitu. Dituntun. Beda kalau kita tidak tahu saat itu ini orang ini dia bernubuat gitu ya. Motif sebelumnya ada kejadian apa gitu. Kita tidak tahu. Kecuali itu jelas semua. Sama kayak ini jelas nih. Karena apa semua itu ada sebab akibatnya di sini. Yang saya baca dari ayat ini ya begitu. Itu ada tujuannya Tuhan di situ, memang mereka dituntun pergi ke sana karena memang ada yang mau dengar ini firman Tuhan begitu, tetapi dihalang-halangi oleh si nabi palsu ini gitu. Dan mereka dalam kondisi kepenuhan Roh Kudus, akhirnya terjadilah ini seperti ini. Jadi ini bukan pahit lidah begitu. Tetapi ini memang murni tuntunan Roh Kudus begitu. Akhirnya kan dia lihat ini, dia jadi percaya itu gubernur toh, dan ia takjub oleh ajaran Tuhan begitu. Nah, kalau yang dibahas tadi itu yang Bro Domba bahas itu ada tidak kronologi sedikit tidak mirip seperti inilah, ada karya Tuhan di balik dari yang terjadi itu, ada tidak karya Tuhan, memang ada tujuan tertentu tidak begitu. Itu bisa kita cari tahu asalkan si orang yang mengatakan yang seperti ini ya, dia katakan kamu tiba gini gitu.
nanti kamu kena gini tuh. Itu dia ngomong itu karena apa begitu? Keluar itu kalimatnya. Kronologisnya gimana begitu? Apakah memang orang ini menghalangi seperti Elimas ini atau yang disebut Bar Yesus ini begitu? Atau memang enggak cuman karena apa? Egois begitu, apa emosi pengen bermegah diri begitu. Dari situ kita harus lihat begitu. Itu tampak paling awal yang bisa kita amati di situ. Itu Oke, jawaban paham. dari saya begitu. Paham. Berarti sekarang gini, sekarang nabi-nabi palsu sekarang ini lebih hebat daripada yang dulu. Kalau sekarang dia tidak mau menghalang-halangi, dia mensiarkan ajarannya. Ya, biarkan murid-muridnya biarkan mereka terpengaruh sendiri, bahasanya terhipnotis sendiri. Karena jarang juga ada kita lihat ada guru-guru memaksa. Nggak usah didengerin, jarang. Itu. Terus lanjut. Ya itu aja. Yang aku kan tadi kritiknya gini, bro. Iya. Sekarang kan ada juga dari kalangan kita yang mengaku nabi, memang nggak tahu lah itu bercanda atau apa tanda kutip. Tapi kan kalau lama-lama dalam hal bercandaan itu kan bisa jadi benar gitu loh. Label itu akan jadi cap gitu loh. Tapi kalau hanya iseng-iseng sekali boleh lah. Karena sering-sering dilakukan, sering-sering diucapkan dan dia nabi yang keberapa itu berbahaya juga aku bilang. Kalau memang dia benar, dia harus berani seperti yang diajarkan yang difirmankan tadi di atas. Ada yang menghalang-halangi, ada yang berkata-kata tentang keimanan kita. Dia harus berani berbuat seperti yang ayat 11 tadi. Lo sesat, kukatakan kau sekarang hitak. Jadi kan kalau bahasanya sekarang kan, kalau tadi kan nggak pahit lidah. Jadi nabinya yang mengaku nabi ke berapa itu harus berani bicara gitu. Apakah kalau dia sudah berbicara gitu pandangan kita sebagai Kristen itu, apakah dia seorang pahit lidah? Kataku tidak. Kenapa? Kalau motifnya jelas ya. Kalau motifnya jelas. Yang melatar belakanginya itu jelas gitu ya. Ya, jadi makanya si yang mengaku nabi ini berkhotbah lah. Terus lalu ada yang datang, lu kayak gini, nah, dia layak mengatakan 3 hari lo buta, atau kayak gitu lagi contohnya kayak India ayat 11. Ya toh? Jadi kalau itu benar terjadi memang dia benar-benar nabi. Tapi kalau dia cuma hanya berdebat aja tanpa apa-apa. Karena apa? Karena waktu dia berkhotbah, dia secara langsung mengatakan kamu ngawur, kamu khotbahmu gini, A, B, C, D, menjelek-jelekkan. Dia layak mengatakan itu. Karena secara tidak langsung dia menghalang-halangi firman Tuhan itu untuk diberitakan. Beda dong bicara. Beda ya? Ya coba teman-teman lah. Satu lagi yang harus kita ingat bahwa tadi ada sempat disinggung di 1 Yohanes 4 itu, ujilah setiap roh. Jadi kita yang mendengar juga, kita bisa aja yang memprotes ini dia sudah uji rohnya itu. Loh, kok dia ngajar gini gitu? Salah kamu ngajarnya gitu gini. Itu bisa terjadi seperti itu. Dan kita ngapain sih ribet-ribet? Pertama kan kita harus lihat. Kok nggak resen sih ini? Tunggu Pak Wisdom. Ini resen Pak Wisdom. Silakan Pak Wisdom. Habis Pak Wisdom. Oke, siap laskar Kristus yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang saatnya Dom akan berbicara buat kita semua, memberikan pencerahan ya. Berbicara tentang nabi itu berasal dari kata naba atau nebi. Seorang juru bicara Allah untuk memberitakan keselamatan. Nah, seorang nabi dia harus lahir dan datang dari bangsa Yahudi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 22. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Di sini tidak berbicara tentang orang Yahudi atau agama Yahudi, tetapi datang dari bangsa Yahudi. Oleh sebab itu Yesus harus lahir dari bangsa Israel, saudara. Nah, berbicara tentang nabi-nabi yang sekarang yang oleh Pak Sansan diartikan sebagai Maha Guru. Apakah Yesus sebagai Sang Maha Guru atau sebagai
imam besar yang dibicarakan oleh Ibrani dapat tergantikan dengan orang lain atau dapat reinkarnasi kepada diri orang lain. Contohnya sekarang mulai berkembang seperti aliran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, lalu juga reinkarnasi kepada Qinghai. Nah, itu tereliminasi dengan ayat yang di dalam sebentar. Ibrani pasal 7 ayat 28. Silakan dibuka. Ibrani pasal 7 ayat 28. Apakah Yesus bisa tergantikan dengan imam besar yang lain? Kita buka. Ini 7. Ibrani pasal 7 ayat 28. Oke. Kan sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Ini artinya Yesus sebagai imam besar tidak dapat digantikan oleh siapapun juga, ya. Kita bisa melihat dalam surat-surat Ibrani yang ditulis, yang dipercaya, ditulis oleh Rasul Paulus, yang memberi batasan, memberi warning agar kita tidak lagi mempercayai tentang reinkarnasi Yesus, karena dia sebagai imam besar tidak dapat digantikan oleh siapapun. Nah, bagaimana kita membedakan antara nabi asli dan nabi palsu tadi? Yang pertama, dia nabi asli harus datang dari bangsa Israel setelah apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tolong digarisbawahi, setelah apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, kita beri batasan sampai di situ. Lalu selanjutnya, memang sangat sulit membedakan mana nabi asli dan mana nabi palsu, karena yang namanya barang palsu, dia hampir mirip sekali dengan yang namanya asli. Contoh uang palsu, itu akan mendekati mirip keaslian. Nah, makanya kita sebagai orang percaya jangan tertipu dengan manipulasi perbuatan baik atau kelakuan secara sosial. Di situ bisa jadi jebakan buat kita, ya. Kita terkesima dengan tampilan, dengan wajah, dengan perbuatan baik. Padahal sumber daripada itu adalah kuasa kegelapan. Alkitab memberi warning bahwa iblis pun dapat menyamar sebagai malaikat terang. Di sini kita harus tahu bahwa setan juga bisa menampilkan dirinya kelihatan baik. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dengan ajaran moral yang sebenarnya ajaran moral itu tidak bersumber daripada Allah yang benar. Ya. Walaupun dia membicarakan hati nurani, walaupun dia membicarakan akal budi, tetapi di hadapan Allah itu seperti kain yang tercemar oleh kotoran. Jadi kita perlu warning untuk hal tersebut. Dan kadang-kadang nabi-nabi palsu hanya terkesan untuk menyenangkan telinga kita semata. Sekian dan terima kasih. Shalom para pejuang-pejuang Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih. Amin. Oke, silakan Pak Dudan. Saya. Yap. Oh ya udah. Nah. Yuk pulang. Boleh tahu gak sih nabi itu apa sih dalam Alkitab? Juru silakan. Penyambung lidah Tuhan. Penyambung lidah Tuhan. Juru bicara. Terus? Yang menyampaikan nubuatan. Ya, yang paling penting kan di situ, pelihat. Samuel kan disebutnya pelihat, Nabi Gad disebutnya pelihat. Atau dalam istilah bahasa perjamuan lama, petenung. Atau orang yang bisa bernubuat. Nah, orang yang bisa bernubuat itu dapat penglihatan dari mana? Dari malaikat atau dari Tuhan langsung? Tuhan. Nah, jadi kalau di dalam Alkitab, ini saya bicara di dalam Alkitab ya. Di dalam Alkitab itu jelas kok. Nabi itu dia bisa berinteraksi langsung. Ingat ya, berinteraksi langsung dengan Tuhan Sang Pencipta. Jadi kalau ada nabi yang tidak bisa berinteraksi langsung,
yaitu otomatis bukan nabi palsu yang seperti itu. Ya, jadi kalau ada misalkan ada yang ngeklaim nih, gue dapet bisikan dari malaikat, tapi gue nggak pernah bicara langsung sama Tuhan, yaitu nabi palsu. Itu otomatis tuh menurut Alkitab itu nabi palsu tuh. Karena nabi palsu ya begitu, dia ngaku-ngaku dapat bisikan, tapi dia nggak pernah mendapat penglihatan atau mendengar suara Tuhan langsung. Itu yang disebut nabi palsu di dalam Alkitab ya. Ya kalau menurut orang lain kan kita nggak pernah tahu. Orang lain kan bisa aja bilang, nabi gue begini-begini. Oh, nabi dan rasul sama begini-begini. Kan kita nggak tahu. Ini kan kita bicara perspektif menurut Alkitab, bukan menurut kitab lain. Jadi kalau nabi palsu menurut Alkitab ya seperti itu. Nubuatannya tidak pernah terjadi. Ya. Atau dia mengatasnamakan Tuhan, tapi sebenarnya bukan dari Tuhan. Ulangan 18 ayat 20. Itu jelas. Itu harus dihukum mati nabi seperti itu. Ngaku-ngaku, gue bawa nama Tuhan, tapi ternyata nggak pernah berinteraksi langsung sama Tuhan. Kan kita tanda tanya nih, bener nggak? Kayak contoh, ada orang, itu harus dihukum mati. Dia ngaku-ngaku, gue bawa nama Tuhan, tapi ternyata nggak pernah. Wah, dia memberitahukan tuh berita-berita tentang Jokowi. Ternyata Jokowi nggak pernah nih memberitahukan, nggak pernah berinteraksi langsung sama orang ini. Kan berarti kan dia salah satu apa ya? Pembicara yang dusta, ya dong. Ya kurang lebih seperti itu sih menurut saya. Kalau nabi palsu ya udah deh. Kalau ada yang ngaku nih, ada orang ngaku. Ulangan 18 ayat 22 itu yang ulangan 18 ayat 22 itu yang saya cari itu. Ulangan 18 ayat 22. 22 apa 20? 20 kali. 22. Ulangan 18. Ulangan ya. Ulangan 18 si Duran ingatin ulangan. Bentar, ini atas nama Andreas, buka mic dulu dong. Andreas, dapat link dari mana? Atas nama Andreas? Ya. Bentar, ini atas nama Andreas. YouTube-nya dimatiin dulu feedback. Oke. Andreas? Oke. Dari mana? Oke. Thank you. Lanjut, Duran. Oke, lanjut. Ini saya bacakan dulu ya, ulangan 18 ya. Ulangan 18 ayat 21 sampai dengan 22. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ayat 22, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Silakan. Ya itu dia tuh. Biasanya nabi itu sudah dipilih ya dari sejak dalam kandungan itu hak prerogatif Tuhan itu. Ya. Bukan muncul tiba-tiba. Nah itu kalau ya kita bicara nabi ya kita harus jelasin dulu nabi menurut Alkitab seperti apa nih itu. Ya itu aja sih kalau menurut saya itu deh. Kalau orang yang nggak pernah berinteraksi langsung, ingat ya berinteraksi langsung sama Tuhan, mendengar suaranya pun tidak, lalu tiba-tiba ngaku jadi nabi, waduh, ya kita uji lah, ya kan? Kita uji perkataan-perkataannya apa aja nih, bener nggak apa tidak? Itu. Ini menurut perspektif Alkitab ya. Saya tidak menyinggung-nyinggung kitab-kitab lain. Ya wis. Yang lain gantian. Ada yang bisa jelaskan bahayanya nabi palsu dan hubungannya dengan antikris? Iya. Silakan. Ada yang bisa jelaskan nggak? Bahayanya nabi palsu dan hubungannya dengan antikris. Oke, silakan. Iya, itu sebenarnya kalau kita coba buka ya di Wahyu 16 ayat 13. Wahyu 16. Karena bukan ayat 13. Wahyu 16 ayat 13. Ya. Itu mulai dari Yeremia ayat 17 tuh. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Ya. Jadi katak ini kalau kita ingat ya tentang hukuman
tulah itu ya, itu bicara tentang roh kenajisan juga gitu ya. Jadi wahyu ini kan, jadi pertama begini, mumpung saya ingat ya, kalau nggak salah di Yohanes atau di mana, tapi gini intinya, kenapa tidak ada lagi nabi? Karena memang pewahyuan terakhir Tuhan itu kepada Yohanes ya. Jadi setelah itu memang umat Kristen perlu untuk mendengarkan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Ajaran Yesus Kristus yang diwariskan kepada para rasul. Ini intinya. Nah, ini orang-orang seperti Kosansan harusnya tahu kenapa Alkitab itu menjadi mutlak gitu ya, karena berisi ajaran pewahyuan diri Allah dalam Yesus Kristus yang ditulis oleh para murid gitu ya. Jadi tidak ada lagi wahyu Tuhan setelah itu. Hanya terakhir adalah wahyu kepada Yohanes. Nah, ini penting di wahyu kepada Yohanes ini. Contohnya di Wahyu 16 ayat 13 ini bicara tentang nabi palsu begitu ya. Dan ini nabi palsu ini akan menjadi kaki tangan si antikris sebenarnya. Nah, nabi palsu ini ciri khasnya, bahkan nabi palsu itu menjadi cikal bakal antikris juga, karena kecenderungan nabi palsu ini akan mencari pengikut yang banyak. Nah, salah satu caranya adalah dia akan menguasai ekonomi. Biasanya dia berbisnis dan seterusnya. Modusnya akan seperti itu. Ya mungkin di abad ini apapun di abad selanjutnya. Itu dia akan menguasai ekonomi, dia bisa membangun koalisi bangsa-bangsa, kita sebut seperti itu. Dan nanti setelah ini kan akan terjadi perang Harmagedon ya. Tetapi nabi palsu ini memang kecenderungannya dia akan masuk ke dalam ekonomi. Jadi pengaruh ekonomi ini kuat. Jadi tidak lagi peduli terhadap ajarannya. Contohnya saksi Yehova, ajarannya tuh busuk gitu loh. Alkitabnya aja busuk, tapi orang pada cuek gitu. Kenapa? Karena dia menolong banyak orang dengan aksi sosialnya begitu ya. Nah, oke. Jadi nabi palsu ini sebenarnya cikal bakal dari antikris itu sendiri. Dan antikris itu akan identik lingkungannya dengan nabi palsu, dan nabi palsu ini memang menjadi gambaran dari antikris. Kita lihat di Wahyu 19 ayat 20 ya. Atau Wahyu 20 ayat 10 deh. Sorry Pak, Wahyu 19 ayat 20 dulu. Ini beriringan nih antara antikris si binatang itu gitu ya. Ya, ada yang mau bacakan? Ya, maka tangkaplah binatang. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam api yang menyala-nyala oleh belerang. Nah, kita ingat tadi di Wahyu 16 ayat 13, dari mulut binatang itu dan dari mulut nabi palsu keluar roh najis. 3 roh najis yang menyerupai katak gitu ya. Terus kemudian di Wahyu 19 ayat 20, tertangkaplah binatang itu antikris bersama dengan dia nabi palsu. Nah, menakutkan ya. Nabi palsu ini jangan jadi lelucon. Mau guyon, mau serius, hati-hati. Anda sendiri yang mengklaim nabi, hati-hati. Makanya itu iblis gitu loh. Oke, sekarang kita lihat apa hukumannya. Setelah tadi gejalanya kita sudah lihat di Wahyu 16 ayat 13, si binatang ini akan selalu beriringan dengan adanya nabi palsu. Kemudian di Wahyu 19 ayat 20 dia ditangkap, ditangkap gitu ya, dikalahkan. Kemudian di Wahyu 20 ayat 10. Tadi Wahyu 19. Oh. Coba buka ini dulu, Dok. Buka Yeremia 27 dulu. Yeremia 27 ayat 35 ayat 25 15 27 15. Yeremia. Habis ini baru ke Bayu tuh. Yeremia 27 ayat 15. Silakan dibacakan. Sebab aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku, sehingga kamu kucerai beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu.
Oh, Ya, berarti itu ini orang akibat. yang ini berbicara tentang orang yang mengikuti si nabi palsu itu yang nanti akan Iya, yang dibahas tadi itu nabi palsu dan si binatang itu juga ini termasuk sini ya berarti ini. Betul. Berserta pengikut-pengikutnya. Oke, lanjut. Nah, jadi tidak sembarangan Anda mengklaim-klaim nabi. Hati-hati, jangan bermain-main. Hati-hati. Ya. Jangan rendahkan jabatan nabi ini. Anda bermain-main, entah itu silakan. Paul Jang mau refleksinya memperefleksikan itu ke luar Kristen, Anda itu sudah masuk dalam kategori ini kalau Anda tidak menarik diri dari polemik ini. Lebih baik rendahkan diri Anda, rendahkan hati Anda, minta ampun pada Tuhan dan tidak perlu mengklaim nabi atau apapun itu, bercandaan atau serius. Nah, terus kita lihat hukumannya apa. Jadi makasih nih kok Kelvin ya, di Yeremia pun sudah dinubuatkan juga. Di Wahyu 19 ayat 20. Ya, jadi hati-hati ini, jangan main-main. Bilang noba nabi, waduh. Oh, ini tadi sudah ya? 19 Ya, ayat. itu ada di keduanya dilemparkan di yang Oke. terakhir. Ya, ini di Wahyu 20 ayat 10 juga sama ya, diulangi lagi. Ya. Intinya keduanya di bagian terakhir. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. ih serem. Ya, jadi sudah ada kenubuatan dan akan digenapi, antikris akan berpasangan dengan nabi palsu. Dilempar hidup-hidup ke dalam lautan api. Jangan hanya Paul Jang. Dan juga harus introspeksi diri. Iya. Pasal 2 ayat 22 sampai 23. Berapa? 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Surat 1 Yohanes. 1 Yohanes. Oke, 1 Yohanes 2 ayat 22. Ya. Ya. 22 sampai 23. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Salah anak. Salah bacanya. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa yang adalah anak. Benar nggak bacanya gitu? Tidak, Bapa maupun anak. Berarti itu, ada pembedaan. Itu Wanes itu yang baca begitu. Iya. Oh, berarti ini ada pembedaan ya? Ada pembedaan. Oke, itu 1 ya. Lalu baca lagi ayat 23. Ya, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Jadi ada 2 konsep ajaran yang diidentifikasi sebagai antikristus. Yang pertama, tidak membedakan antara bapa dengan anak. Ya. Karena di sini dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Lalu menyangkal istilah anak pada Yesus. Kita tahu sendiri siapa ya. Silakan saudara simpulkan sendiri siapa ya. Nah, itu saja. Anak itu adalah firman Allah. Iya. Jadi firman Allah beda dengan Bapa. Logos. Amin. Mantap. Nah, aku punya pertanyaan nih. Berarti semua para bidat masuk dalam kategori ajaran palsu, nabi palsu ya? Iya. Nah, itu. Jadi lama-lama. Tadi saya ada baca satu ayat ya di 1 Korintus berapa gitu, yang mengatakan bahwa dalam perjuangannya Paulus itu kan dia kan mengalami apa namanya baik kepada orang Yahudi maupun non Yahudi itu ya di padang gurun gitu ya, dan juga orang dalam itu sesama. Nah, sesama itu pengkhianat ada dari dalam. Nah, itu yang disebut yang Paulus itu. Sebenarnya tulisan Paulus ini lebih banyak kepada ya para bidat itu yang apa yang berkhianat. Ya. Sebentar saya cari ayatnya.
Oh, sambil tunggu cari ayat, saya punya pertanyaan. Apakah di zaman sekarang ini, dari setelah kedatangan Tuhan Yesus dan kenaikannya, sampai zaman sekarang, sampai detik ini, apakah masih ada yang memiliki jabatan nabi? Apakah itu akan muncul? Pertanyaan saya. Terima kasih. Ada Nabi ke-26 tuh. Tadi yang Pak tadi itu Pak, yang Tuhan Yesus datang, keselamatan datang dari bangsa Yahudi Pak. Yang mana tadi? Yohanes 4, pasal 4, ayat berapa? 20. Oh ya, pasal 4 ayat 22 ya? Oke. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini ketemu ayatnya di Pak Bagus. 2 Korintus 11 ayat 26. 2 Korintus 11 ayat 26. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun. Bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Nah, yang terakhir itu. Maksudnya saudara palsu itu apa ya? Orang yang berstatus sama seperti kita, ya sama-sama, kalau di kehidupan kita sekarang sama-sama orang Kristen gitu, tapi palsu. Memakai jubah, gitu. Memakai jubah pengikut atau murid Yesus, tetapi sejatinya mereka bukan pengikut dan murid Yesus. Iya, sejatinya kosansan lah. Iya, sejatinya kosansan. Iya. Silakan. Lanjut. Jadi pertanyaan saya gimana tadi? Apakah ada jabatan itu dari Tuhan, jabatan Nabi, semenjak Tuhan Yesus sudah datang ke dunia? Jabatan itu tetap ada 5 jabatan ya. Ada 5 jabatan. Iya. Itu masih ada. Benar-benar Nabi itu masih ada ya sampai sekarang? Bukan nabinya, jabatannya. Jawatan? Iya, jawatannya. Oh, jawatan. Yang saya tanyakan jabatan. Berarti jabatan nggak ada ya? Nabi palsu. Nah, ini ciri-cirinya nih, ya, di 1 Timotius 6 ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nah, ini yang suka-suka ngutip-ngutip kitab ini, kitab itu, ya, pintar bersilat lidah, terus gunakan filsafat lah, logika ini itu, ya, hanya untuk pembenaran. Nah, ini. Ini Pak Paul ya? Apa? Bukan Pak. Kosansan. Oh. Mana Sansan tadi, Sansan? Suaranya kok mirip Pak Paul. Kosansan nggak tahan kalau dengar firman Tuhan. Setannya kabur dalam diri ya. Giliran bahas nabi palsu dia keluar ya. Oke, lanjutkan teman-teman. Nah, saya apa tadi pertanyaan Jenbi gimana? Apakah jabatan Nabi dari Tuhan itu ya masih ada setelah kedatangan Tuhan Yesus sampai detik ini? Itu jabatan ya, kedudukan itu. Makasih ya. Nah, ini juga kemarin
kemarin malam saya masuk kebetulan Lek Luga lagi live kan gitu. Jadi bicara tentang kenabian juga gitu. Kan gitu. Sebenarnya silakan Pak. Silakan Pak. Sebenarnya kalau nabi yang akan datang saya kira sudah jelas sama Tuhan Yesus bilang. Tapi kita setiap umat Kristen memiliki tugas, ada 3, menjadi nabi, raja, Guru, gembala. dan apa itu satu lagi? Itu Guru, imam ya. Jadi nabi adalah mewartakan, imam adalah mensucikan, dan gembala adalah membimbing kita sendiri, keluarga kita. Itulah. Oh, yang 5 jabatan itu ya. Pertama rasul, 2 nabi, 3 gembala ya. Gembala itu juga penatua ya. Bukan di Efesus 4 ayat 11. 3 penginjil, kemudian pengajar terakhir. Nabi, rasul, penginjil, guru, gembala. Efesus 4 ayat 11. 5 jabatan ya. Jabatan ini bukan jabatan ya, itu bicara karunia pelayanan ya. Ya, pelayanan. Jadi kalau secara pribadi ada nabi turun, saya kira tidak ada lagi menurut versi Kristen ya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, wahyu Tuhan pewahyuan diri Allah di dunia ini puncaknya adalah dalam diri Yesus Kristus. Setelah dia ditinggikan, Yesus, Kisah Rasul 2:32, di situ di 33 dikatakan dia menerima roh yang dari Bapa dan dicurahkan, yaitu Roh Kudus ya. Jadi sekarang tidak ada ketergantungan manusia kepada manusia lain. Karena Roh Kudus ada dalam diri kita masing-masing. Tetapi karunia-karunia tersebut dalam kaitannya dengan pelayanan tetap Tuhan karuniakan untuk menginjil, menjadi guru, bahkan karunia kerasulan, karunia kenabian, menyampaikan pesan-pesan tertentu yang hubungannya dengan mungkin hal-hal yang sifatnya untuk menasihati sesama, untuk bangsa gitu ya. Tetapi itu bukan pewahyuan khusus. Pewahyuan khusus ada dalam diri Yesus Kristus dan Alkitab. Jadi tidak sembarangan dengan Alkitab. Ini yang saya selalu debatkan dengan Coach Hansan. Alkitab bukan sekedar tulisan, tetapi pernyataan diri Allah, karena di situ ada karakter ilahi, sifat ilahi. Dan ingat, Alkitab itu bukan bicara teologi abstrak, seperti buku teologi kita baca keilmuan, tidak. Membaca Alkitab adalah membaca makna di dalamnya dan relevansinya. Ini yang seringkali Kosansan gagal memahaminya. Jadi dianggapnya kita memutlakan kata per kata, padahal tidak. Jadi terkait tadi, kalau yang dibicarakan Nabi, tidak perlu Nabi di atas Nabi. Sumber dari kenabian itu, yaitu Yesus Kristus, Allah, sudah menyatakan di dalam Yesus Kristus, sudah terang benderang. Tidak ada barrier, tidak ada batasan. Dan memang setelah Yesus naik ke sorga, ada hal yang diwahyukan Tuhan, wahyu khusus kepada Yohanes. Ya, makanya ada kitab Wahyu, itu bicara tentang akhir zaman. Gitu. Jadi itu dari saya, jadi jabatan Nabi kalau itu bicara tentang kalau Nabi itu kan khusus ada di dalam bangsa Israel ya, gitu kan, kehidupan bangsanya sebagai suatu bangsa, itu tidak ada lagi, itu sudah tidak. Itu ada satu ayat, saya lupa ayatnya di mana, mungkin di surat maksud Paulus atau di mana itu bunyinya gini, zaman dulu pesan Tuhan disampaikan lewat para nabi kan. Nah, zaman sekarang pesan itu lewat anak manusia ya. Kalau saya gitu ya. Iya, dia zaman-zaman akhir ini. Oh, Ibrani pasal 1. Ibrani itu dia tuh. Coba dibuka aja Ibrani pasal 1 itu. Oh. Itu jelas benar itu. Ayat 1. Ayat 1 sampai 4. Oke. Ayo, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan
perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Jadi kalau ada lagi nabi di luar daripada Yesus, itu bukan nabi tapi nabirong. Nah itu dia. Nah, jadi ya, nabi di luar ajaran Yesus, melenceng dari etika dan moralnya Yesus. Mulai malam hari ini kita sebut namanya nabirong galot. Kalau Pak Jadi di Erben, sini ini yang kalau dulu kan para nabi kan berbuat, ya kan? Kalau zaman sekarang lu buat. Tapi gini teman-teman, nggak tapi salah gini, tak ini teman-teman. Pak Bagus. Nggak, tapi gini teman-teman. Jadi kemarin malam, saya agak berdebat itu sama Luga sama teman-temannya, ada 2 temannya. Jadi saya sempat ditololin oleh mereka kan. Ini kan saya bilang di perjanjian baru itu namanya bukan ditetapkan sebagai nabi itu, tapi disebutkan nabi. Artinya berbicara tentang karunia kenabian. Jadi mereka mengatakan ada nabi dalam perjanjian baru. Saya tahu tuh Kisah Para Rasul 13 ya, kita buka. Kisah Para Rasul 13. Nabi kok mau bikin konser? Nah, ini. Luga. Ini dasarnya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius seorang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Jadi Saulus ini disebut nabi juga, gitu loh. Nah, ini dasar mereka ada. Jadi setelah Yesus itu ada nabi. Ini Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius, para Kirene, Pantesan. dan Saulus. Lukiu itu ada tercatat di sini namanya. Gitu. Saya bilang sama mereka kemarin, ini kan disebutkan gitu loh, sebagai nabi, gitu loh. Beda dengan ditetapkan sebagai nabi, gitu loh. Nah, itu berbicara tentang karunia kenabian. Nah, itu malah saya ditolong-tolongin oleh mereka kemarin malam. Gitu. Ya, sikap-sikap seperti itu memang sudah dinubuatkan apa yang tadi kita bahas di Wahyu itu. Makanya ya yang Pak Bagus lakukan itu sudah tepat, memperingatkan. Kalau mereka mentertawakan, ya sudah, ya kita ikhlaskan saja. Mereka memang sudah dinubuatkan akan menjadi bagian itu. Saya nggak peduli itu mau Kristen maupun bukan ya. Tapi intinya sifat-sifat kesombongan seperti itu jauh dari kata nabi yang dulu ya. Seperti itu, arogansi, gaya bicaranya seperti itu, tidak menunjukkan kehidupan yang kudus, suci, bagaimana mau bersuara menyuarakan Tuhan. Kita kan lihat, kita kan punya akal budi untuk mengukur cara hidupnya seperti itu. Gitu loh, dari cara ngomongnya, isi omongannya nggak jelas. Aduh. Apa bedanya ya kalau yang disebut nabi dengan yang ditetapkan sebagai nabi? Ini kalau saya ada baca satu ayat, saya lupa ya, di perjanjian lama, nabi itu ya sebelum dilahirkan gitu ya, ada dunia setelah ditetapkan untuk menjadi nabi ya. Yesaya ya, apa Yeremia, saya lupa itu. Nah, kalau itu adalah nabi ya. Kalau yang tadi Pak Bagus sebutkan itu yang di perjanjian baru adalah karunia kenabian ya. Ya. Jadi itu jawatan gitu. Misalnya dalam pelayanan gitu ya. Misalnya Al-Bulanda mungkin diberikan satu visi gitu ya. Tuhan beliau penghaliat yang atas seperti kayak gitu. Itu mendukung dalam pelayanan gitu. Jadi bukan nabi.
yang masih mujizat segala macam itu, dan harus melalui dia. Nabi yang di perjanjian lama, dia gitu kan. Kalau di perjanjian baru kan kita semua juga bisa saja mendapatkan karunia seperti itu. Tapi kita bukan nabi gitu. Iya. Saya juga bilang semalam gini, saya pun bisa saya sebutkan saya ini nabi imam raja. Tapi konteks saya sebagai raja imam nabi itu berbeda dengan konteksnya dalam perjanjian lama. Raja imam nabi dalam perjanjian lama. Saya bilang itu. Itu saya bilang sama mereka semalam. Seperti itu. Jadi beda konteksnya gitu loh. Saya pun bisa saya sebut saya sebagai nabi imam raja, tapi penyebutan saya sebagai nabi imam raja itu berbeda gitu loh. Sebenarnya gini loh. Ini Pak, ini pendapat saya nih. Untuk masalah nabi itu bukan berarti dalam arti kita harus mempunyai karunia kenabian, bukan. Tetapi kita melanjutkan sifat kenabian yang sudah ada. Itu jadi bukan berarti kalau kita harus memiliki imam raja dan apa tadi rasul atau nabi, itu bukan berarti kita harus menjadi nabi atau harus mempunyai karunia nabi. Saya kira tidak. Cuman sifat kenabian itu yang harus kita terapkan dalam diri kita, bahwa kita mempunyai sifat pewartaan. Kita mempunyai sifat pemimpin. Kita juga mempunyai sifat untuk mensucikan diri kita sendiri. Dan itulah ya, bukan berarti bahwa itu kita harus mempunyai karunia dari Tuhan, bahwa ini karunia nabi, bukan. Tetapi sifat kenabian itu yang harus kita orang Kristen miliki. Itu. Sementara Tuhan Yesus juga kan banyak sebutannya. Ada anak manusia, ada nabi, ada rabi, dan lain-lain banyak sekali. Maka oleh sebab itu kalau Tuhan Yesus disebut nabi juga tidak salah, karena memang zaman itu zaman mengingatkan zaman perjanjian lama, bahwa nabi-nabi yang dulu ya juga disiksa dan lain-lain, dan Yesus juga, Tuhan Yesus diperlakukan sama. Maka oleh sebab itu, kalau menurut pendapat saya, bahwa nabi itu tidak harus umat Kristen atau saya misalkan harus mempunyai karunia nabi, bukan. Tapi sifat kenabian yang ada, itulah yang perlu kita miliki, yaitu mewartakan, terus mensucikan, dan merajai. Itu kalau pendapat saya. Silakan mungkin yang lain. Iya. Kalau sifat nabi agak susah Pak, subjektif itu Pak. Ya karena kita memang bukan nabi ya, tapi memang kita hanya meneruskan sifat kenabian yang sudah ada. Itu. Kalau menurut Bapak sifat kenabian itu seperti apa itu Pak? Ya seperti itu. Kalau Tuhan Yesus itu disebut nabi, kan kita mewartakan cinta kasih itu, mewartakan, mensucikan, kita disuruh menjadi kudus supaya bisa bersatu dengannya, disuruh menjadi raja seperti Tuhan Yesus merajai diri kita supaya kita mampu membimbing diri kita sendiri, bahkan keluarga kita untuk intern kecil. Nah, itu. Bapak tahu nggak Pak, kalau banyak jadi lebih condong ke makna Pak ya? Makna iya. Saya tidak mengutip dari Alkitab memang, tetapi gambarannya seperti itulah saya memaknai, merenungkannya itu. Jadi gini, kalau sifat itu justru bahaya Pak. Sifat itu berarti kan milik manusia Pak. Contoh Pak ya, Bapak kalau baca Pak, ya Bapak kalau baca itu ada kisah tentang abdi Allah dari Yehuda dan juga nabi Allah Pak. Abdi Allah ini mati Pak, gara-gara dibohongi oleh nabi Allah ini Pak. Bapak pernah baca kisahnya nggak Pak? Itu di Raja-Raja Pak, satu Raja-Raja Pak. Jadi mungkin gini Pak Duran, mungkin makna rohani gitu loh. Jadi makna rohani dari nabi itu gitu. Enggak, kalau nabi sih menurut saya sih tetap dia karunia. Contoh, kita tahu Daud itu raja atau nabi? Raja. Tetapi dia mempunyai karunia nabi. Maka itu di dalam Kisah Para Rasul dia disebut nabi, Nabi Daud. Karunia nabi dia apa? Karunia nabi dia apa? Karunia nabi dia bisa melihat, dia bisa bernubuat. Ditulislah Mazmur kan? Mazmur 110 tentang nubuatan Kristus segala macam.
Jadi kalau dibilang sifat Pak ya, kalau dibilang sifat, wah itu bahaya Pak kalau menurut saya ya. Nah, Tapi itu kalau untuk intern menurut Bapak sih kita, itu. untuk pribadi kita gambarannya seperti itu. Jadi Karena bukan banyak sekali Pak, nabi itu di dalam perjanjian lama itu dihukum Tuhan sendiri Pak. Nggak banyak, ada beberapa, sorry, nggak banyak, ada beberapa. Bapak kalau baca, apalagi tentang ini ya, tentang Samuel segala macam, itu banyak Pak. Ada beberapa Pak yang dihukum langsung Pak sama Tuhan. ya karena menyimpang. Nah, berarti kan kalau kita bicara tentang ngambil sifatnya nabi, sifat ini kan milik manusia Pak, ya kan? Dia bisa aja menyimpang. Untuk orientasi kita, rujukan kita ya pada Tuhan Yesus ya, bukan nabi-nabi terdahulu, karena memang kita kan umat perjanjian baru. Jadi apapun keadaannya kita tetap rujukannya kepada Tuhan Yesus, itu saja. Justru penegasan tentang jawatan atau karunia itu bicara tentang gereja, Pak. Kan Paulus kan menekankan di situ. Dia kan punya karunia menginjil juga selain rasul. Dia yang diurapi untuk membuka jemaat di Antioquia dan seterusnya. Jadi apa yang tertulis di surat Paulus itu bukan perspektifnya di masa itu, justru di masa depan. Maka dari itu di Wahyu tadi tentang nabi ini mendapat perhatian khusus disandingkan dengan antikris. Itu tidak bisa kita abaikan, Pak. Jadi tidak bisa dilemahkan dari perspektif tadi, ini hanya bagaimana kita mensikapi secara internal, meneruskan sifat. Tidak. Kalau itu dibiarkan berdiri sendiri dan menjadi liar, tidak ada penekanan, itu bisa tadi kan ada pertanyaan dijadikan banyak oleh orang tertentu untuk mengklaim saya memiliki sifat ini, saya meneruskan sifat ini. Yeah. Memang tidak dibungkiri, namanya karunia. Tidak semua orang mendapatkan dan harus dibedakan. Tadi mungkin maksud Pak Duran di situ nggak bisa. Itu harus dibedakan ranahnya. Ini bicara tentang kekhususan supaya orang memahami mana yang dikaruniakan Tuhan, mana yang tidak, yang palsu. Dengan kita membedakan ini, tidak melemahkan sifat pembedaannya, kita bisa mengkonfirmasi apa yang di Wahyu ini sampaikan. Karena mendapat perhatian, Pak, dari mulut binatang itu keluar ya, roh-roh yang kenajisan itu tadi. Menurut saya itu sih, Pak. Oke, ini kan perenungan ya. Kalau perenungan kita tuh ya boleh dipakai, boleh. Nah, itu yang perenungan pribadi ya, secara pribadi. Karena menanggapi pertanyaan apakah setelah ada Yesus ada nabi palsu, saya pikir tidak ada lagi. Saya boleh berpendapat? Iya, silakan. Ya, jadi saya tertarik dengan kata melanjutkan karena memang kita nggak bisa menolak dari apa yang disampaikan tadi yang oleh Pak Bagus itu ya, ternyata di Antioquia muncul adanya nabi-nabi gitu. Nah, bagaimana mengharmoniskan ini begitu? Nah, kita tetap harus menggunakan bahwa ada pembedaan yang dimaksud di sini kan kita sedang berbicara tentang jabatan nabi dan jabatan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah begitu. Nah, maksud saya tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah yang sekarang sudah bisa kita katakan sebagai kitab suci yang sudah dikanonkan atau menjadi patokan bagi orang percaya. Nah, lalu bagaimana dengan adanya nabi-nabi di Antioquia ya, kita memandang itu sebagai sesuatu hal yang bersifat untuk menjelaskan tulisan-tulisan yang sudah diilhamkan oleh Allah itu sendiri begitu, bukan membuat kitab suci baru, bukan membuat ilham baru, tidak gitu. Nah, kalau di zaman sekarang memang ada fungsi kenabian, bukan ini ya, bukan jabatan, tidak, tapi fungsi kenabian. Misalkan seorang pendeta menyampaikan firman Tuhan, dia juga menyuarakan suara kenabian asalkan firman Tuhan itu disampaikan dengan baik begitu. Tapi tidak boleh mengklaim bahwa dirinya itu adalah nabi. Karena dengan mengatakan dia seorang nabi itu sudah menegaskan bahwa dia itu memiliki jabatan. Walaupun sebenarnya ketika seorang hamba Tuhan, seorang pendeta menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya itu sudah menyuarakan suara kenabian juga begitu. Tapi dia tetap berfungsi
berfungsi, bukan menjabat sebagai seorang nabi, tidak begitu. Dan memang gereja punya wewenang untuk melihat apakah orang ini berfungsi untuk menyuarakan suara kenabian atau memiliki jawatan sebagai seorang juru bicara Allah yang layak menyampaikan kebenaran firman Tuhan begitu. Ya, jadi kalau udah udah berbicara tentang jabatan nabi, itu udah stop. Yesus itu sudah jadi imam besar yang tidak dapat, di dalam diri Yesus itu ada 3 jabatan, ya kan? Raja, imam, sudah tuh sama nabi. Ya, untuk imam besar dan nabi itu udah diselesaikan sama Yesus. Yang selebihnya itu hanya istilahnya orang-orang yang menjelaskan tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu sendiri. Itu saja menurut pendapat saya. Oke, pas. Ya, lebih kurangnya mungkin namanya juga opini ya. Iya. Iya. Oke, selanjutnya silakan yang lain. Ya, tapi yang tadi Pak Andreas sampaikan ada hal yang menarik ya. Memang sifat-sifat kenabian itu kita juga ditantang untuk memiliki sifat-sifat itulah, kira-kira seperti itu. Memang pemberian karunia itu tetap ada valid ya, tapi saya juga tadi barusan oh ya benar juga ya. Kita justru sebagai umat Kristen harus berusaha memiliki, mencontoh, meneladani sifat-sifat itu. Bicara kenabian, kita mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan, khotbah, kita salurkan kepada orang lain, itu juga model kenabian begitu ya, menjadi juru bicara, tidak hanya kita di bangku gereja saja, tapi kita menjadi penerus. Saya pikir poinnya bagus Pak Andreas. Mungkin tadi saya agak sedikit salah paham sedikit. Terima kasih. Ya, sama seperti kata di chat Pak Boarneges ya, struktural kenabian kelar, selebihnya fungsional. Nah, jadi berbicara kepada fungsinya sebagai nabi gitu. Jadi istilahnya strukturalnya sudah selesai, fungsinya itu masih berlanjut sampai sekarang. Bagus ini kan struktural ya Pak Bagus ya. Ente struktural kan? Iya, fungsionalnya saya sebagai hamba Tuhan, pendeta. Kayak gitu. Katanya kalau seorang nabi itu mesti ada pengikutnya. Kan gitu ya, sering kita dengar ya. Yeremia pengikutnya loh. Kalau Adam sebagai nabi, pengikutnya siapa? Hawa dan anak-anaknya. Ini yang nggak disetujuin Luga. Daud itu nabi bukan? Dalam perjanjian baru Raja Daud. sama Petrus di khotbah itu ada seorang nabi. Iya, Luga tolak itu loh waktu di acara debat di YouTube itu. Ya dia nggak baca itu ayat itu. Ya, karena dia tolak Paulus berarti. Pengajaran Paulus dia tolak. Itu kalau Salomo raja atau nabi itu Salomo? Raja kan dulu kan siap raja kan ada nabi-nabinya kan, yang menyertai dia kan. Jadi raja udah lebih tinggi gitu. Daud kehidupan Kalau Adam nabi sehariannya nggak? Nabi Adam nggak? Nabi juga. Karena Adam dia sehariannya itu bukan nabi, dia tuh cuma raja. Dia Siapa? raja, benar-benar raja. Daud dan Salomo benar-benar raja. Iya, raja. Tetapi mereka mempunyai karunia kenabian. Betul. Mereka bisa bernubuat. Iya. Itu. Bukan dalam sehari-hari dia menjadi nabi, enggak. Karena gini, Kalau nabi pada zaman Daud, Nabi Samuel dan Nabi Nathan. Iya. Halo. Ya silakan. Bukan, aku tes sama Eko. Oh. Kalau Adam nabi nggak? Bukan. Adam bukan nabi, manusia pertama dia. Tapi banyak orang nyebut nabi ya. Tapi katanya nabi, terus pengikutnya siapa? Itu yang gue bingung. Dia bernubuat nggak Adam itu ya? Adam mau bernubuat. Bisikan dari sebelah itu. Dari perjanjian lama. Henok nabi apa bukan? Henok yang dia katanya juga nabi itu. Abraham. Henok ini orang itu benar. Nabi. Iya, Kita karena kalau lihat di memberitakan Yudas, kebenaran. Saya nggak tahu ya antara Yudas sama antara Yudas dan Yakobus menulis Henok itu bernubuat.
Coba aja buka kitab Yudas atau kitab Yakobus, surat Yakobus. Kalau Dibilang kok Kores, Henok itu Raja Kores itu nabi bukan Raja Kores. Bukan. Kores Mesias dia Mesias. Mesias gimana Pak maksudnya? Jadi Mesias itu enggak di dalam perjanjian lama enggak selalu identik dengan Kristus, Pak. Mesias itu memang ada banyak Mesias. Kores itu salah satu Mesias. Dia yang bukan diurapi, sorry. Dia yang menyelamatkan bangsa Israel, Pak. Ya, dia Coba dilihat ayatnya dulu. Dia backgroundnya raja kafir. Setahu saya Mesias itu cuma Tuhan Yesus. Jadi Bapak harus tahu dulu nih Pak, Mesias itu kan kayak semacam gelar. Nah, gelar itu memang di dalam perjanjian lama menubuatkan kepada Kristus, Pak. Tapi ada juga yang disebut Mesias, Pak. Jadi Bapak kalau debat sama polemik ontak, Bapak kalau kerepotan, Pak. Bapak bakal kerepotan. Karena kenapa? Karena memang Kores itu disebutnya Mesias, Pak. Coba kalau dalam kita dasar pretelin. Ya, kita dasarnya Alkitab kita. Coba minta tolong ditunjukkan di mana itu supaya kita juga, setahu saya cuman rujukannya Mesias ya Tuhan Yesus, sementara yang lain kita Yesaya 44 kalau nggak salah. Nah, coba tolong buka. Yesaya 44 ayat 28 sampai 45. Yesaya 44 ayat 28. Dia diurapi dia. Tolong ya. Tolong. Yesaya berapa? Yesaya nanti pelan-pelan kita 28. Yesaya 28. Yesaya 44. Hah? Yesaya 44. Oh, Yesaya 44 ayat. 4 ya. Ayat 28 ya. 28 ya. Ini ya. Akulah yang berkata tentang Kores. Dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem. Itu ya? Bentar ya, saya cari dulu. Pokoknya dia ada kata diurapi di sini. Atau untuk lebih gampangnya di 1 Samuel 9 ayat 16. 1 Samuel 9 ayat 16. Ini bicara tentang itu ya. 1 Samuel 9 ayat 16. Oke. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan, nah ini mungkin perkataan menyelamatkan ini, umatku dari tangan Filistin, sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepada aku. Jadi memang sini kalau itu bicara Saul ya. Itu bicara Saul karena kan Saul itu dari suku Benyamin. Ini bicara tentang Saul nih. Kalau bicara tentang Kores, kita lihat di Yesaya 45 ayat 1. Ya, tapi gini, Mesias yang di sini konteksnya berbeda gitu. Iya, Mesiasnya beda. Ini Mesias hanya Mesias yang menyelamatkan bangsa Israel. Bangsa Israel, bukan menyelamatkan umat manusia, bukan. Iya, ini menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Oke, yang tadi Kores tadi Kores Yesaya 45 ayat 1. Yesaya 45 ayat 1. Yesaya 45 ayat 1. Duran gua tanya waktu Yesaya menubuatkan nama ini, Kores sudah ada belum? Menubuatkan nama siapa? Kores. Nabi Yesaya menubuatkan Kores ini, Koresnya sudah muncul belum? Zaman Yesaya. Kores itu kan hidup di zamannya Daniel itu. Ratusan tahun dia tapi udah berani sebutin nama Kores. Ini hebat. Saya bacain dulu. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Oke, ada Kores ini, ya. Diurapi, orang yang kuurapi. Ini kalau menurut bukunya Josephus Flavius, jadi itu sekitar 150-an tahun. Tapi Yesaya udah berani menyebutkan nama itu yang membuat Raja Kores itu terkesima dengan adanya nama dia di dalam kitab Yesaya.
Jadi itu salah satu alasan kenapa Raja Kores memberi bantuan untuk pembangunan bait suci yang keberapa itu? Yang kedua Di zaman kali. Nehemia kalau nggak salah. Zaman Yeremia ya. Oh, zaman Nehemia. kedua. Ya. Ini makanya aku sebut kitab Yesaya ini kitab supranatural karena bisa menyebut nama Kores itu. Nubuatannya tepat. Tidak ada kitab suci lain yang bernubuat yang langsung menyebut nama orang langsung dan tepat. Kalau di Bible Hub itu katanya Mesahaka yang diurapi itu ada banyak itu di 1 Samuel 10 ayat 1, 2 Samuel 2 ayat 4. Tapi bukan ini ya, bukan yang diusap ya. Kalau yang diusap beda ya. Yang diusap kan itu tetangga punya. Jangan kita pakai. Tetangga punya jangan pakai. Bukan, kalau yang diusap itu ada lagunya. Usap air mataku. Jadi gini Pak Andreas. Waduh, kata mengusap itu cenderung ke bagian tertentu ya. Jadi gini Pak Andreas, kata Masia diurapi itu untuk imam, raja, itu nabi, itu semuanya Masia. Tapi yang Al-Masih itu adalah Yesus Kristus. Jadi kata Masia yang diurapi itu merujuk kepada raja, itu diurapi. Divine Messiah ya. Messiah. Kalau yang Al-Masya, nah, baru itu merujuk kepada Yesus Kristus. Mantap. Oke. Masia. Yeshua Al-Masya. Hamasya. Ya Al-Masya itu sorry. Al-Masya itu tangga. Al-Masih bahasa tetangga. Kalau ditiup seriwing Duran ditiup balon ditiup. Ditiup seriwing. Apa seriwing? Itu mah geli-geli bahasa dong. Kalau ditiup seriwing geli-geli bahasa. Ada aja. Seriwing nggak ngerti aku. Bahasa apa itu? Kayak ini, kayak daun bambu ditiup angin, swing gitu. Jadi sepoi. Ya, iya. Pak Erben nanti malam suruh istrinya bisik-bisik sembari tiup-tiup gitu. Kalau Pak Erben kegelian, kalau Pak Erben kegelian itu semriwing gitu. Bisa bikin merinding itu. ini live ini. Iya, kita bicara tiup-tiup tuh bikin merinding. Iya. Oh, oke. Jadi langsung lagi tepat di sasaran tuh tiupnya. Jadi artinya nabi palsu itu berarti yang berbeda dengan ajaran Yesus pasti kan nabi palsu ya. Iya. Itu aja. Berarti di situ ada kalimat tadi proses beribadah itu ya yang dikirim dimuat ayatnya Bro Bonerges itu. Ajaran cara beribadahnya juga yaitu. Bahkan dari Musa sudah mengatakannya di kitab Ulangan 18 tadi, gitu kan? Sudah jelas bahwa seorang nabi itu dialah harus berbuat atas nama Tuhan dan harus terjadi gitu. Dan kita bisa berpikir lah ya. Jadi ya mengaku-ngaku masih punya Taurat dan segala macam, terus dia mengatakan ya bernubuat nih, gini ngaku sebagai nabi, tapi nubuatnya nggak pernah terjadi, cuma halusinasi. Ya pikirkan sendiri itu. Oh iya, tadi itu ada yang bilang siapa ya? Pak Edo ya, katanya kan kalau di Alkitab kalau ngelihat siapa sih yang bilang melihat malaikat itu enggak ketakutan. Itu ada juga emang. Ada yang ketakutan. Itu Manoah, bininya. Bininya memang ketakutan, tapi dia ketakutan enggak ketakutan dalam arti kata kayak ngeliat setan, enggak. Dia takut karena dia tahu yang dilihat itu adalah yang kudus. Betul. Tapi bukan di tempat gelap kan? Itu adalah orang tuanya si Simpson. Ya betul. Sesana apa? Dan mati karena kita sudah melihat Tuhan gitu. Mereka takut itu saat itu. Udah disuruh tinggal lagi, tanya nama lagi gitu ya. Disuruh tapi mereka enggak seperti tersesak napasnya kan, enggak kan? Alkitab juga
Nggak histeris-histeris sesak Nggak napas. nggak kayak Enggak, dicekek kan? enggak. Nggak kayak Ya. dicekek kan? Dan Ah, itu juga maksud terjun aku, dari itu tebu maksud aku. juga. Bukan dicekek Enggak. ya. Enggak. Jadi Bukan gini dicekek. teman-teman, terutama Hmm. Vekdura, Dan nanti enggak cari mencoba untuk terjun dari tebing. Terjun dari Enggak. tebing. Itu nggak seberapa. Jadi di Alkitab itu tidak ada satupun cerita seorang nabi ketika mendengarkan suara Tuhan dia ragu-ragu. Terus kedua, dia meminta pertolongan ke orang lain untuk membuktikan. Sampai misalnya istrinya atau siapa, lihat dadaku. Nah, kalau itu, oh itu malaikat. Oh iya. Apa itu tandanya kalau dia ngeliat itu? Nah, itu di Alkitab nggak ada yang begitu itu. Ya. Jadi konfirmasinya bukan dari ditemui orang Musa. lain. Apalagi suruh lihat, maaf ya, bagian-bagian Ya, tertentu yang dari ditemui istrinya. Musa, Tapi kira-kira kalau misalnya malaikat yang ditemui Musa menjumpai itu Gabriel menjumpai atau bukan? manusia, Yang Apa? ditemui Musa, yang ditemui Musa, ya. Musa kan ketemu dengan malaikat Tuhan nih. Itu Gabriel atau bukan di dalam Alkitab? Setahu gua nggak ditulis deh. Itu yang ditulis yang Maria kan didatengin oleh Gabriel. Nah, Gabriel itu baru ketakutan tuh. di perjanjian Musa. baru. Musa kan ketemu nih sama malaikat Tuhan. Nah, itu Gabriel atau bukan? Bukan, setahu itu gua loh. bukan. Malak Yahweh itu, sang firman. Itu bukan Gabriel. Malak Yahweh kan itu. Itu bukan Gabriel. Jadi yang sebelah itu salah. Yang ditemui oleh Musa itu bukan Gabriel. Gitu. Jadi waktu awalnya aja udah salah. Waktu awalnya kan dibilang, gue kamu tahu ketemu nama dengan malaikatnya, Namus yang malaikat ditemui Gabriel. Musa. Tapi Namus ini dalam tanda kurung Gabriel.